derajat ketuhanan bagi diri dalam wejangan ilmu disebut dengan makom. Sebagaimana kita telah mempelajari masa aku dalam ketuhanan dan masa aku dalam keumatan. Masa aku dalam kesendirian, dalam alam yang disebut dengan keabadian atau hayyun baqoh, alam usul sebelum semua ada. Ini dinamakan sebuah makom. Makom itu tidak selalu bernama tempat, tetapi wujud pun bisa disebut dengan makom. Tidak juga sebuah tempat, sebuah wujud, sebuah maujud pun disebut dengan makom kalau wujud itu adalah wujud yang berkodrat ilmu di dalam kekuatan sendiri. Wujud ilmu tidak boleh disebut dengan sebuah nama dalam penamaan, tetapi disebut dengan makom. Kita contohkan makom ilmu atau nilai tersirat yang terkandung di dalam perbuatan. Nilai mahal dan tertinggi di dalam sebuah perbuatan. Kita contoh dalam sebut solat. Solat itu dalam makom apa? Dalam makom sifat, dalam makom kodrat, dalam makom wujud, atau maujud, atau sir, atau hayat. Nah, itu namanya makom. Azalinya disebut makom. Beda dengan kita menyebut kodrat. Kalau kodrat itu bukan disebut dengan makom. Tapi kalau makom adalah nilai hakikinya di dalam sebutan ketuhanan. Kita lihat atau kita dengar dalam sebutan sidang Jumat rahimakumullah. Nah gitu ya. Rahimakumullah. Artinya diri yang tempat Allah bermakom. Atau kodrat atau wujudnya Allah. Jadi dikatakan makomullah. Jadi sebutan makom ini sangat bernilai sangat tinggi. Nah, di dalam perjalanan kajian aku pada min dengan Rabbil Alamin, makom ketuhanan, dengan makom aku, dengan makom keumatan, disebut rahmatan fil alamin, atau kita sebut dengan keakuan. Makom-makom inilah yang akan menentukan perbuatan tajalli ketuhanan. Ya. Makom adalah yang menentukan wujud dari tajalli ketuhanan. Kalau dia tidak berhenti di makom, itu bukan tajalli Allah. Ya. Bukan tajalli Allah. Nah, kita akan mengenal suatu
makom wujud, ya, yang disebut dengan hati. Allah menjadikan sebuah liga, sebuah titik kosong dalam sebutan batin wujud. Ini adalah Allah buat untuk Allah itu sendiri, sebagai batin sir yang menyalurkan, menyambungkan wasilah-wasilah Tuhan kepada jiwanya, kepada umatnya, kepada kodratnya, kepada wujudnya, kepada maujudnya. Kita contohkan firasat. Ya, firasat itu datangnya dari mana? Nah, ini adalah dari makom yang paling halus. Ya. Makom yang paling halus di dalam hati manusia, yaitu alam batin. Alam batin yang ada di dalam batin sama kita mengatakan ada hati dalam tubuh. Tetapi untuk makom itu terbuat dari satu hati. Ya. Allah membuat hati makom batinul batin hanya untuk ditempati oleh dia sendiri. Nah, ini makom ini disebut dengan hati. Dalam bahasa Indonesia hati. Hati akan kita lihat apa sebetulnya hati ini. Ya. Dari mana asal usul hati itu? Dan sebetulnya berwujud apa hati itu? Nah, itu. Jadi kita harus mengerti. Kita akan melihat dari pertama disebut dengan usulnya batin dari seluruh batin. Ya. Asal usulnya batin dari seluruh batin adalah diri yang menjadi diri dan tempat berupa diri. Aku di dalam kesendirianku memiliki diri di dalam diri. Simak baik-baik. Apa yang dikatakan diri di dalam diri? Terjadinya aku di dalam, hayatku di dalam, hening, diam, atau kosong, hening dan kosong, ada diam dalam hidup atau disebut hayat. Nah, ini yang dikatakan dua kodrat. Pertama dalam keabadian, diri yang menjadi diri dan tempat yang menjadi diri. Apa yang dimaksud tempat yang menjadi diri? Aku muncul menjadi tempat bagi diriku sendiri. Inilah asal usul daripada adanya aku
pada makom keabadian. Yang lain tidak ada melainkan aku pada keheningan dan kekosongan. Dalam keabadian hayat aku hidup disebut dengan kata sulbi. Sulbi adalah diri hakikiku, asal usul dari semua batin dan rahasia. Batin, rahasia dan rasa adalah aku, asal daripada semua itu. Disebut dengan sulbi. Sulbi ini maka aku jadikan sebuah makom tempat aku bersemayam, yaitu makom asal usul, disebut dengan makom pisifat dan pizat yang disebut dengan qalbi. Di qalbi aku ada di alam asal. Alam asal muasal semua terjadi. Pisifat dan pizat, sir dan rasa adalah awal semua terjadi. Disebut dengan fizat atau batinnya zat. Maka menjadilah aku hati halus. Kalau disulbi aku menjadi hati ada, dan adanya aku adalah hati. Makanya syarat sah solat itu salah satu adalah kolbi. Kolbi mawujud aku pada wujudku sendiri. Ini yang dikatakan kolbi, tapi dalih masih belum berupa. Pizat, batinnya zat, disebut hati halus. Di dalamnya ada rasa dan perasaan, ada firasat, ada naluri, tersimpan segala gerak halus di dalam qalbi. Kita contohkan firasat. Itaku firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Kita diwajibkan menakuti firasat yang mengandung batinku. Karena aku tidak mau ditempati oleh siapapun. Qalbi ini adalah rumahku, maqamullah. Aku ingin berdiri sendiri dengan aku dan keakuanku, rasa dan rahasia, menjadi sebuah wujud bagiku, yaitu dalam ligaku adanya alam pisifat dan pizat. Aku menjadi asal dari segala yang jadi. Aku dan hati, aku adalah hati, ini dinamakan qalbi. Disebut dengan makom. Di dalam adanya makom asal yang telah kudirikan, aku berdiri sebagai qalbi. Berdiri sebagai wujud yang mana qalbi menyimpan wabarakatuh. Aku yang dalam rahasia disebut dengan sulbi. Sulbi adalah aku yang ada di dalam qalbi. Di sini gerak daripada sir batin
hayatnya batin, semua terbuat dari batin. Batin semua dijadikan dari batin, dari yang tidak kelihatan menjadi terlihat, dari tidak ada menjadi ada, tapi terbuat dari rahasia. Batin yang dimaksud pada usul disebut batin tunggal atau batinu. Pada wujud Allah menjadi asal usul, maka aku berdiri dalam penampakan diriku dengan sifat hayatku, yaitu qalbi, dikatakan batin yang sempurna. Maka dalam kesempurnaan itulah aku ingin dilihat dan dikenal. Maka aku memberikan penampakan dari diriku berupa qalbi, berupa sebuah hati. Maka aku berzahir di dalam keakuanku, dalam keumatanku, dalam penampakan berupa-rupa yang disebut dengan qalbu, menjadi, yaitu asal daripada semua yang hidup. Di qalbulah aku menzahirkan penampakan hati halus, qalbi wal wujudun alfil qalbutun. Maka aku terlihat di dalam sebuah wujud yang disebut dengan qalbu. Sir dari aku pada batin sifat qalbi disatukan menjadi wujud sebuah rahasia bernama kesempurnaan. Rahasiaku, kesempurnaan aku disebut dengan qalbu. Di dalam qalbu aku melahirkan atau menjadikan 3 perkara kadar yang akan membuat wujud bagi tingkah dan keumatanku, sebagai kiblat, sebagai anutan, sebagai zahir, penampakan dan terlihat dalam kadarullah, kaharullah, kamarullah, sir yang terlihat sebuah kadar, yaitu qalbu. Maka ini yang diisyarahkan kepada pertanda huruf ya di dalam Al-Quran. Artinya kehadiranku adalah tempat berkehendak, tempat berpedoman, tempat untuk berkiblat. Maka inilah diwujudkan kepada hidayah ya, yang mana memiliki titik 2 dalam wujud aku dan ketuhananku. Aku, ketuhananku berwujud kepada sebuah maujud, iya. Maka disinilah alif lenyap di dalam iya menjadi titik 2. Satu disebut dengan aftar, yang satu disebut dengan ba'dal. Hayat adalah wujud yang terlihat, dan qalbi itu adalah aku yang berasal dari sulbi. Sulbi adalah hakikinya aku, dan qalbi adalah hakikat. Sementara wujud syariat terlihat adalah qalbu dalam kadar kiblat dan wujudku sendiri. Ini dikatakan dengan makom. Untuk melihat kodrat tersebut, maka disitulah hayat yang ada di antara wujud yang terlihat dengan wujud hakiki yang tidak terlihat, maka disatukan menjadi terlihat, bukan melihat, bukan dilihat,
tapi kolbi yang terlihat. Maka di dalam syarat syah daripada hakikat sebuah solat, salah satunya dari 3 fikli, khauli, dan kolbi. Kalau yang hadir itu adalah aku dalam wujud sulwi, maka tiadalah bisa bertanya kepadaku, melainkan disitulah terjadinya pernyataan ketuhananku. Kenapa? Karena aku dalam birobbikum. Disitulah kenyataanku dalam wujud keumatan dengan sifat alastum birobbikumku. Maka disinilah terjadinya maujud yang disebut bala syahidina. Akulah semata-mata kejadian